Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu shortest path. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Romawati, Eskom MT. Sebelum ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Rasid dengan NIM terakhir 085. Selanjutnya ada Muhammad Wildan Firdaus dengan NIM terakhir 031. Selanjutnya ada Alfian Dwi Nugraha dengan NIM terakhir 011. Dan terakhir ada Aldin Febriansyah dengan NIM terakhir 005. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Yang pertama ada graf bobot. Graf bobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Pada simpul A dan simpul B, diantaranya itu diberikan nilai 12. Jadi 12 ini dapat diibaratkan sebagai jarak antara kota A dan kota B. Selanjutnya aplikasi untuk menerapkan aplikasi graf ini kita dapat menggunakan lintasan terpendek atau shortest path. Nah, shortest path ini menggunakan graf bobot yang telah tadi saya jelaskan. Dan terus contoh aplikasinya yaitu menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antar dua buah kota. Dan menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Selanjutnya kita akan masuk kepada lintasan terpendek yang akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan Firdaus. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya tentang lintasan terpendek. Terdapat beberapa jenis persoalan. Lintasan terpendek antara lain: nomor 1, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. 2, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. 3, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. 4, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Lintasan terpendek diberikan graf berbobot G, buka kurung B, E, dan sebuah simpul alfabet. Tentukan lintasan terpendek dari alfabet ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi bobot positif. Untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graf berbobot dapat digunakan algoritma Dijkstra dan algoritma hapus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk bab selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Aldin. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur literatif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Proses dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari suatu simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke step simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai sumbu Z, tujuan. Contoh, tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Nah, solusinya seperti ini. Pertama, mulai dari simpul A, lingkari sebagai simpul awal. Lalu tentukan jalur dengan bobot terpendek dengan menghubungkan A dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Nah, contohnya seperti di sini. Dari A ke C, yaitu jaraknya yaitu 2. Lalu dari A ke B jaraknya 4. Di sini dapat dilihat jarak terpendek yaitu jarak 2, A ke C. Lalu selanjutnya lingkari simpul C. Tentukan jalur dengan bobot terpendek menghubungkan C dengan simpul lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Nah, di sini bobot terendah yaitu D, yaitu 1. Nah, di sini kita dapat melihat jarak A ke B sama dari A ke C lalu ke B. Jika ditotal yaitu A ke B melalui C totalnya yaitu 3. Dari A ke B totalnya yaitu 4. Oke, lingkari simpul B. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan B dengan simpul lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah.
yaitu di sini B ke D. Tidak ada simpul lain, jadi hanya simpul itu. Lalu selanjutnya next, ingkari simpul D. Tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan D dengan simpul lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Nah, dari D ini, jalur terendah yaitu 2 menuju E. Lalu, sama seperti sebelumnya, ingkari simpul E, lalu tentukan jalur dengan bobot terpendek menghubungkan E dengan simpul lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Nah, pada gambar, tertera D ke Z. Jika melalui E, totalnya yaitu 5. Jika langsung dari D ke Z, totalnya yaitu 6. Jadi jalur terpendeknya yaitu D ke E lalu ke Z. Nah, jadi lintasan terpendek dari A ke Z yaitu melalui A ke C, ke B, ke D, lalu ke E, lalu ke Z dengan bobot 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 yaitu 13. Oke, selanjutnya yaitu materi algoritma hapus akan diterangkan oleh saudara Alfian. Oke, selanjutnya adalah algoritma TKD hapus. Algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara untuk memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan simpul awalnya. Yang kedua, kita hapus sisi-sisi dengan sisi atau balon paling tinggi, dengan syarat jika sisi itu dihapus maka graf awal tidak terbagi menjadi 2 dengan graf yang nantinya kita tuju. Selanjutnya adalah proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang bisa dihapus. Oke, di sini sebagai contoh, di sini tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Nah, di sini bisa dilihat untuk bisa menuju ke dari A untuk menuju ke Z. Di sini kita akan ada 2 not yaitu B dan C. Nah, kita harus memilih mana not yang paling tinggi bobotnya yang nantinya akan dihapus. Nah, selanjutnya jadi dihapus, oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan not yang tadi kita yang sudah memiliki bobot paling rendah ya. Maksudnya di sini bobot paling rendah tapi dia punya cost yang lebih tinggi, lebih sedikit gitu. Di sini kita sudah dapat yaitu A ke C gitu. Nah, selanjutnya di sini kita dihadapkan banyak pilihan. Ada C ke B, C ke D, C ke E. Nah, di sini kita cari not atau cost yang paling tinggi lagi untuk kita hapus. Di sini sebagai contoh ada not C ke E dengan costnya 10, ada C ke D dengan costnya 8. Nah, di sini kita dapat nih ada not yang dari C ke B dengan costnya itu cuma 1. Jadi not 8 dan 10 ini nantinya akan kita hapus. Nah, sekarang sama di sini karena cuma 1 not aja, ya udah kita pakai. Kenapa? Karena sesuai syarat tadi kita nggak boleh ngehapus not itu sampai grafnya terputus menjadi 2 atau lebih. Jadi karena cuma ada 1 pilihan, kita gunakan pilihan itu, yaitu dari not B ke D. Nah, selanjutnya dari D ini kita punya 2 pilihan, tapi karena lintasan kita A sampai ke Z dan not Z ini sudah 1 simpul, artinya kita gunakan simpul yang itu, yaitu D ke Z ini dengan costnya 6. Nah, tetapi karena cost 6 ini terlalu tinggi bagi yang lainnya, maka kita tetap akan gunakan cost yang terendah. Jadi cost 6 ini akan kita hapus. Nah, karena sekarang notnya sudah jadi dari D ke E, dan E ini hanya punya cabang 1 aja, yaitu ke not Z dengan cost 3, artinya sudah selesai karena tidak ada not lagi yang bisa kita hapus. Jadi dengan begitu kita dapat kesimpulan bahwa lintasan terpendek dari not A ke Z adalah A ke C, ke B, ke D, ke E, dan ke Z. Jadi di sini untuk pembuktian kita bisa tambahkan di sini semua costnya dari A ke C itu 2, 1, 5, 2, 3, kita dapat hasil 13. Itu adalah cost yang termurah untuk bisa menuju dari A ke Z. Baik, terima kasih kepada saudara Alfian sudah menjelaskan tentang algoritma hapus. Selanjutnya kita memiliki video contoh penerapan shortest path pada permainan Snake.
Silakan disimak videonya. Nah, halo teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melakukan penerapan dari materi yang kita pahami sebelumnya, yaitu soft pass terhadap suatu penerapan, yaitu di sini saya mau membuat game yang bernama Snack, yang mana nanti saya akan berikan sebuah AI istilahnya, yaitu pathfinding ini atau solusi ini agar si snacknya ini bisa makan sendirinya dengan sendirinya tanpa saya kendalikan. Jadi di sini saya sudah melakukan coding menggunakan bahasa JavaScript, dan game yang saya buat ini yaitu Snack dengan bantuan AI software pass agar dia bisa menemukan makanan sendiri gitu tanpa saya kendalikan. Nah, di sini saya menggunakan Astar. Astar ini salah satu pengembangan dari Dijkstra yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Wildan. Sebenarnya hampir sama, hampir mirip. Yang jadi perbedaan hanya untuk fungsinya aja, yaitu rumusnya untuk mencari fungsinya aja yang beda. Di sini dia ditambahkan rumus yang namanya heuristik itu aja. Nah, jadi di sini saya akan coba memvisualisasikan kepada teman-teman gimana cara kerjanya si algoritma yang saya bikin dan saya tetapkan. Dan jadi di sini ada kayak labirin gitu ya, kita akan coba visualisasikan. Nah, di sini seperti itu ya cara kerja dari algoritma Astar ini, yang nantinya saya akan coba terapkan ke dalam penerapan kayak di game Snack tadi agar dia bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, ini dia game yang saya bikin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada semacam garis warna pink. Nah, itu adalah garis terpendek yang bisa ditempuh oleh si Snack. Nah, ini tanpa saya kendalikan, Snack ini bergerak dengan sendirinya. Dia menemukan rute tercepat atau istilahnya dengan rute yang memiliki cost atau biaya paling murah gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Snack-nya berjalan dengan sendirinya menemukan the best of route-nya sendiri. Nah, itu aja, dan sebenarnya banyak yang bisa diterapkan software pass ini dalam dunia teknologi seperti dalam GPS atau mungkin dalam dunia game juga banyak dipakai, misalnya untuk AI atau bot agar dia bisa berjalan sendiri, itu pasti menggunakan algoritma soft space ini. Dan di kehidupan sehari-hari seperti yang saya katakan tadi, misalnya GPS itu juga sering kita pakai, yang mungkin nggak disadari dia pakai algoritma yang mungkin kita sudah pelajari, yaitu algoritma pathfinding ini seperti misalnya Astar dan sebagainya. Nah, demikian aja contoh penerapan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf bila ada yang salah kata. Kami dari Kelompok 7 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.